Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pujian terakhir kita nyanyikan bahwa di dalam hidup kita, selama kita masih sanggup bernafas, selama kita masih bisa bernafas, kita mau terus menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara tentunya bicara tentang kebaikan Tuhan banyak, tapi saya mau bacakan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan sore ini. Sebuah ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, lewat firman Tuhan hari ini yang barusan kita baca, kita tahu kebaikan Tuhan apa. Dia mengorbankan dirinya, dia mendamaikan dunia dengan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran saya dan saudara. Saudara, kalau Tuhan hitung-hitungan, dia hitung dosa kita, kita akan didapati orang-orang yang tidak pernah dapat diselamatkan karena pelanggaran kita begitu banyak. Tapi Tuhan kita adalah kasih yang tidak terbatas. Dia tidak memperhitungkan berapa banyak pelanggaran kita. Sebanyak apapun pelanggaran kita, dia tetap mengasihi kita. Bahkan dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Ini merupakan kasih Tuhan yang sangat besar, saudara. Ini merupakan kasih Tuhan yang menjadi jaminan bagi setiap kita untuk kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan masuk dalam sebuah seri yang baru. Seri yang baru ini bernama Reflection of Christ. Refleksi dari Kristus. Saudara, tahun ini kita membahas tentang mature, dewasa dalam hal rohani. Salah satu indikator atau barometer yang menunjukkan kedewasaan seseorang dalam kerohaniannya adalah hidupnya semakin hari semakin merefleksikan, mencerminkan, menggambarkan Kristus untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kita terkecoh, saudara. Banyak orang yang hari ini terkecoh. Oh, orang itu dewasa rohaninya karena punya status rohani atau jabatan yang hebat di dalam gereja. Orang itu dikatakan dewasa rohaninya karena rutinitas kesibukan rohani dan pelayanannya begitu banyak. Orang itu dikatakan dewasa rohaninya ketika dia punya kemurahan hati untuk memberi. Saudara, saya mau katakan, orang bermurah hati, orang punya jadwal pelayanan yang padat, orang punya titel rohani, tidak menjamin dia merefleksikan Kristus di dalam kehidupannya. Maka tidak heran, saudara, hari-hari ini mungkin saudara pernah mendengar orang Kristen mengecewakan. Ketika orang Kristen yang punya banyak titel agamawi, yang punya banyak pelayanan, yang namanya terkenal sebagai hamba Tuhan, tapi hidupnya tidak merefleksikan Kristus, maka yang terjadi adalah banyak orang di sekitarnya yang kecewa. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kekecewaan terhadap gereja atau orang Kristen, bukan karena doa atau harapan mereka tidak dikabulkan, tetapi karena orang Kristen atau gereja tidak menjalani hidup seperti yang Yesus teladani. Mungkin hari ini kita pun memiliki kekecewaan terhadap orang Kristen. Atau mungkin hari ini kita adalah pelaku yang membuat orang sekitar kita kecewa terhadap orang Kristen. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Orang Kristen Mengecewakan. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang kecewa terhadap orang Kristen. Saudara mungkin pernah dengar bagaimana perilaku seorang hamba Tuhan misalnya yang menjadi batu sandungan, bukan mencerminkan Kristus melainkan lewat kehidupannya. Banyak orang yang akhirnya kecewa terhadap gereja dan orang Kristen. Hari ini kita mau bahas, saudara, kenapa itu terjadi. Tadi kita sudah bahas di awal. Itu terjadi karena mereka tidak menjalani hidup seperti Yesus teladani dalam menjalani hidup. Kita mau lihat dan belajar hari ini dari seorang tokoh yang luar biasa di dalam kekristenan. Kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu,
melainkan seperti sedia kala dimanapun sekarang. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, lewat ayat ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Paulus tulis ayat ini bukan di dalam istana, Paulus tulis ayat ini di dalam penjara. Lewat ayat ini kita bisa lihat Paulus katakan gini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Ini yang Paulus mau sekalipun dia ada di dalam penjara, bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Apa maksudnya seperti sedia kala? Di dalam penjara Paulus punya kerinduan. Aku sekalipun di dalam penjara, aku mau tetap berani, aku mau tetap dengan antusias, aku mau tetap dengan sukacita, aku mau tetap dengan identitas yang jelas sebagai pemberita Injil, mau tetap memberitakan Injil. Lebih jauh dari itu, ayat ini ditutup dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow! Saudara, lewat ayat ini kita tahu bahwa Paulus punya sebuah kerinduan baik di dalam hidupnya, walaupun kematiannya kelak, Tuhan Yesus dipermuliakan. Tidak heran di ayat yang ke-21, Filipi 1 ayat 21, ayat yang sangat terkenal. Paulus katakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya saudara, bagi Paulus di slide saya tuliskan, memuliakan Kristus bagi Paulus bukan sekedar melakukan apa yang Kristus inginkan, tetapi juga Kristus nampak dalam hidup dan keseharian Paulus. Saudara, lewat ayat ini kita bisa menangkap sama-sama tentang memuliakan Kristus. Seringkali kita mendengar dan kita tahu, kamu sebagai orang Kristen, hidupmu harus memuliakan Kristus. Hidupmu harus menyenangkan Kristus. Memuliakan Kristus itu bentuknya seperti apa? Lewat perenungan pada sore hari ini kita tahu lewat ayat ini, bahwa hidup memuliakan Kristus bukan sekedar melakukan firman Tuhan, tetapi lebih dari itu, Kristus seharusnya nampak di dalam hidup kita. Kristus seharusnya nampak di dalam keseharian kita. Kristus seharusnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh sekitar kita melalui hidup kita. Inilah reflection of Christ. Inilah kehidupan yang merefleksikan Kristus. Inilah kehidupan yang mencerminkan Kristus buat orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari jangan hanya berhenti orang tahu kita sebagai pengikut Yesus, tapi lebih dari itu, biarlah lewat kehidupan kita, kita mendapati orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kasih Yesus lewat kehidupan kita, boleh merasakan kehadiran Yesus melalui perkataan dan tindak tanduk kita. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen? Sudahkah suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, teman kerjamu merasakan Kristus lewat kehidupanmu? Atau kita menjadi orang Kristen yang mengecewakan, sehingga banyak orang ketika mendengar kata gereja udah muak duluan karena ingat perilaku kita yang luar biasa menyakitkan. Belajar dari Paulus, seorang yang mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Memuliakan Kristus berarti merefleksikan. Memuliakan Kristus berarti Kristus nampak di dalam hidup kita, Kristus nampak di dalam keseharian kita. Dua hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bagian yang pertama kita akan membahas hidup memuliakan Kristus versi Paulus. Kita akan kupas menurut Paulus hidup yang memuliakan Kristus itu seperti apa, dan hal-hal yang realnya, aplikatifnya seperti apa. Kita akan lihat dari kehidupan Paulus. Dan yang kedua, kita akan belajar sama-sama bagaimana Paulus bisa konsisten. Katakan konsisten. Konsisten mempermuliakan Kristus. Saudara harus diakui, bahkan mungkin saudara merasakan
Bagaimana ketika saudara mendengar hidupmu harus memuliakan Kristus, saudara langsung ngerasa gini, aduh bisa, aduh kayaknya susah, aduh memuliakan Kristus kayaknya harus banyak yang disingkirkan, memuliakan Kristus kayaknya hidup ini bebannya berat, harus tidak boleh lakukan ini dan itu. Tapi pada sore hari ini kita mau lihat memuliakan Kristus versi Paulus itu seperti apa, dan bagaimana Paulus bisa konsisten hidup mempermuliakan Kristus. Poin yang pertama, hidup memuliakan Kristus versi Paulus. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 25. Kita baca sama-sama sampai 26 ya. Filipi 1:25 sampai 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Saudara, inilah bagaimana Paulus memuliakan Kristus lewat kehidupannya. Ya, banyak mungkin kita pernah dengar, saudara, memuliakan Kristus itu kita lewat menyumbang. Lewat harta kita, kita memuliakan Kristus. Lewat keuangan kita, kita memuliakan Kristus. Memuliakan Kristus itu, oh aku punya kepintaran, aku punya kepandaian, aku mengajar dengan tidak menarik biaya, misalnya aku mentransfer ilmu. Oh, dengan itu aku memuliakan Kristus. Tapi saya mau katakan, buat Paulus memuliakan Kristus bukan hanya itu, saudara. Yang pertama, di sini kita bisa lihat Paulus katakan apa? Dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju. Saudara, yang pertama, kehidupan yang memuliakan Kristus adalah kehidupan yang membawa lingkungannya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang adalah dasar iman. Hidup memuliakan Kristus adalah kehidupan yang membawa orang-orang di sekitarnya untuk semakin maju dalam iman, untuk mengalami pertumbuhan dalam iman, mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Yesus yang adalah dasar iman kita. Kemarin hari Jumat kita melakukan komsel perdana, ya, dan saya sempat membahas mengenai satu kata, yaitu gnosko. Gnosko berbicara tentang pengenalan akan Tuhan yang timbul bukan dari belajar, tapi dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Katakan pengalaman. Saudara, pengalaman bersama Tuhan itu berbicara gini, bagaimana kita bisa dapat mengalami pengalaman bersama Tuhan? Satu caranya, kita berjalan senantiasa bersama Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita, maka kita akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Dan di situ kita semakin bertumbuh dalam iman. Di situ kita semakin maju dalam iman. Maju dalam iman bukan berarti kita sekali berdoa masalah selesai. Maju dalam iman bukan berarti sekali tumpang tangan sakit anak kita, suami kita, saudara kita sembuh ketika kita tumpang tangan. Ketika kita tumpang tangan sekali berdoa, wah langsung sembuh, wah maju nih imannya. Saudara, bukan sebatas itu. Kemajuan dalam iman adalah terjadi ketika kita terus berjalan bersama Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan. Kehidupan Paulus memuliakan Kristus artinya apa? Dia rindu membawa orang di sekitarnya semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Paulus rindu lewat hidupnya banyak orang yang didorong, diingatkan untuk mengalami pertumbuhan pengenalan akan Yesus. Saudara pernah merasa bahwa di dalam hidup ini kok masalah satu selesai, ada masalah lain? Ya, yang satu selesai muncul lagi masalah. Mungkin saudara pernah bertanya-tanya, yang bagian ini selesai, muncul masalah ini. Masalah keuangan selesai, muncul masalah keluarga. Masalah keluarga selesai, muncul masalah kesehatan. Udah masalah kesehatan selesai, muncul lagi masalah keuangan. Pernah berpikir hidup ini gak lepas dari masalah? Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan mau membuat pengalaman demi pengalaman yang membawa kita semakin mengenal Dia. Itulah maju dalam iman.
Yang kedua, saudara, selain Paulus rindu membawa orang-orang di sekitarnya maju dalam iman, yang kedua, Paulus rindu orang-orang di sekitarnya mengalami sukacita. Katakan sukacita. Saudara, bicara tentang sukacita dalam iman, ini berbicara menikmati perjalanan iman bersama Tuhan. Paulus tidak pernah menjanjikan engkau ikut Yesus maka hidupmu nyaman dan nyaman, aman dan nyaman. No. Tapi yang Paulus rindukan, dalam ketidaknyamanan sekalipun engkau tetap menikmati perjalanan bersama Yesus. Dalam ketidaknyamanan sekalipun engkau tetap bersukacita dalam iman. Semakin kita maju dalam iman, semakin banyak harga yang kita sadari harus kita korbankan, betul? Semakin kita maju dalam iman, semakin kita mengenal Yesus, semakin banyak hal yang sepertinya harus kita tanggalkan, kita lepaskan. Secara manusia, melepaskan sesuatu yang kita suka itu merupakan hal yang menyakitkan. Tapi Paulus lewat hidupnya rindu orang-orang di sekitarnya, mereka bisa bersukacita sekalipun harus melepas apa yang Tuhan tidak inginkan ada dalam hidup mereka. Inilah berbicara tentang sukacita dalam iman. Saudara, sukacita itu berbeda dengan bahagia. Kalau bahagia itu sumbernya dari luar, tapi kalau sukacita itu sumbernya dari dalam. Sehingga seharusnya namanya sukacita itu tidak diganggu oleh kondisi yang ada di sekitar. Bahagia itu sangat ditentukan oleh apa yang dari luar berikan kepada kita. Tapi sukacita itu berasal dari dalam, sehingga seharusnya yang dari dalam itu tidak mengganggu, yang dari luar tidak mengganggu apa yang ada di dalam. Di ruangan ini kita semua masuk dalam ruangan yang ber-AC. Sekalipun di luar panas, selama kita ada di dalam ruangan ini, kita tidak merasa panas karena ada AC. Begitu juga di dalam perjalanan iman. Bersukacita, hati kita ada sukacita, apapun yang ada di luar seharusnya tidak menghilangkan sukacita kita. Saudara, sukacita dalam iman ini hanya akan terjadi jika kita mengalami kemajuan dalam iman. Semakin kita mengenal, semakin kita maju dalam pengenalan akan Yesus, semakin kita menikmati kasih yang besar, kagum akan kasih yang besar, sehingga sukacita itu timbul di dalam hidup kita. Amin. Ini yang Paulus rindukan. Dan yang ketiga, bentuk Paulus memuliakan Tuhan adalah dia bermegah, dia rindu untuk orang-orang di sekitarnya bermegah dalam Kristus. Bermegah dalam Kristus berbicara tentang berani dan dimampukan doing extra mile untuk kemuliaan Kristus. Oke? Bermegah dalam Kristus adalah berani melakukan dan memang dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk kemuliaan Kristus. Dan ketika Paulus katakan, aku tahu bahwa aku harus membawa orang, aku mau membawa kalian, orang-orang di sekitarku, saudara-saudara seiman untuk maju dalam iman, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus. Paulus tidak hanya rindu melakukan ini, tapi Paulus juga menghidupi ini. Paulus mengalami kemajuan dalam iman. Kita lihat bagaimana Paulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pengenalan dia akan Tuhan sebelumnya pengenalan yang salah dengan konsep orang Farisi, Yahudi, dan Saduki. Dengan pemahaman yang salah, tapi berjumpa dengan Yesus dia memperoleh pengenalan yang baru. Dan terus dia dibawa semakin mengenal sampai satu titik dia mengalami sukacita dalam iman. Sukacitanya dalam iman bisa dilihat dari mana? Bagaimana dia menderita karena Injil, tapi dia nggak berhenti memberitakan Injil. Itu sukacita. Ada sebuah kegirangan di dalam hatinya. Itu yang mendorong dia terus untuk memberitakan Injil, bahkan membagi hidup buat orang-orang sekitarnya. Paulus bermegah dalam Kristus, saudara. Kita tahu bagaimana dia bermegah di dalam Kristus. Kita mau lihat sebuah ayat di dalam Filipi 2, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dalam firman Tuhan ini kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersekutu dengan kamu sekalian. Wow! Ini hal yang luar biasa, saudara. Ternyata Paulus tidak hanya rindu membawa orang-orang sekitarnya maju dalam iman, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus.
Tapi Paulus adalah orang yang mengalami kemajuan dalam pengenalan akan Tuhan, sampai dia bersuka cita dalam iman sekalipun banyak harga yang harus dibayar, dan dia bermegah dalam Kristus. Wow. Sampai-sampai lihat nih ayat yang ditayangkan. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban, sekalipun aku harus berkorban untuk kemajuan imanmu, aku bersuka cita. Ini gambaran orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Next, saya tulis di situ di bawah. Bagi Paulus nih, hidup memuliakan Kristus bukan sekedar membagikan hal materi, uang, kepandaian, ringan tangan dalam memberi untuk mensejahterakan hidup orang-orang di sekitarnya. Atau bagi Paulus memuliakan Tuhan bukan padatnya jadwal melayani. Oh, aku melayani di kota ini, memberitakan firman di sini. Oh, aku sudah memuliakan Tuhan. Buat Paulus bukan itu. Atau memberitakan berita-berita yang menyenangkan telinga pendengar. Oh, banyak orang yang hatinya disukacitakan karena mendengar perkataanku. Banyak orang aku memberitakan ini dan itu. Banyak orang yang menjadi sukacita, menyenangkan telinga pendengar. Bukan itu bagi Paulus memuliakan Kristus. Bagi Paulus memuliakan Kristus adalah membawa lingkungan mengalami kemajuan dalam iman, membawa lingkungan bersukacita dalam iman, membawa lingkungan bersukacita dalam Kristus. Ini memuliakan Kristus. Menjadi tamparan yang keras bagi saya secara pribadi. Next, kita mau renungkan beberapa pertanyaan ini. Sudahkah pelayanan saya, pelayanan saudara semua, khususnya yang hadir onsite saat ini, hampir setiap minggu ada pelayanan. Sudahkah pelayanan saya dan saudara memuliakan Kristus? Yuk renungkan. Sudahkah pelayanan saya dan saudara memiliki kerinduan seperti yang Paulus miliki? Saudara, jika kita melayani Tuhan tanpa kerinduan untuk membawa orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani maju dalam iman, jika pelayanan kita dilakukan tanpa memiliki kerinduan untuk membawa orang bersukacita dalam iman dan bermegah dalam Kristus, mohon maaf, pelayanan kita tidak memuliakan Kristus. Jangan-jangan kita sedang memakai pelayanan kita untuk menjaga nama baik kita. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kehadiran kita sebagai suami atau ayah, istri atau ibu, anak-anak, menjadi kakak atau adik, memuliakan Kristus? Di sini banyak keluarga-keluarga dan hampir semuanya berbincang dengan saya, khususnya kepala keluarga, memiliki kerinduan supaya keluarga yang saya pimpin ini memuliakan Kristus. Hari ini kita belajar memuliakan Kristus menurut Paulus itu apa. Sudahkah saya sebagai suami dan ayah membawa istri dan anak untuk semakin maju dalam iman, bersukacita dalam iman, bermegah dalam Kristus? Sudahkah kehidupan ibu gembala membawa suami dan anak semakin maju dalam iman, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus? Sudahkah kehidupan kalian anak-anak yang ada pada sore hari ini membawa orang tuamu semakin mengenal Tuhan, maju dalam pengenalan akan Tuhan, bersukacita dalam iman dan bermegah dalam Kristus? Mohon maaf, jika ini tidak terjadi, kita sedang menjadi ayah yang gagal di mata Kristus. Kita sedang menjadi imam di tengah keluarga para pria, imam yang gagal di mata Kristus karena gagal membawa istri dan anak untuk maju dalam iman, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus. Begitu juga dengan para ibu, para istri, anak, kakak maupun adik. Mari kita, poin yang pertama kita belajar, memuliakan Kristus itu apa sih?
Buat orang yang banyak uangnya, seringkali manusia tuh pengen ambil gampangnya aja. Aku punya banyak uang, aku memuliakan Kristus pakai uang aja. Gak usah hidupku bawa-bawa orang dekat sama Tuhan, gak usah. Aku pakai uang aku aja memuliakan Kristus. Paulus sama sekali gak singgung. Memuliakan Kristus berarti memberi uang untuk kenyamanan, kesejahteraan hidup orang di dunia. No. Sebagai atasan atau pemimpin, sebagai karyawan, sudahkah kehadiran kita di lingkungan kerja kita membawa orang mengalami kemajuan iman, bersukacita dalam iman, bermegah dalam Kristus? Saudara, saya dulu gak pernah mau jadi hamba Tuhan. Orang tua saya selalu bilang, Yusak, suatu saat kamu akan ditangkap jadi pendeta. Tangkaplah Tuhan. Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, tangkap saya. Kurang ajarnya Yusak. Satu titik Tuhan tangkap hidup saya. Dan saya harus menyadari, di tengah kesombongan saya harus menyadari. Saya melihat orang tua saya melihat kakek saya melayani dengan penuh sukacita. Saya melihat hidup mereka bersukacita dalam iman. Dalam mata yang mulai buta, kakek saya tetap setia melayani Tuhan. Di situ saya melihat ini pribadi kakek saya ini bersukacita dalam iman. Oh, ternyata melayani Tuhan tuh enggak mengerikan ya. Tapi berbeda jika kakek saya, misalnya seorang hamba Tuhan misalnya nih, berkata gini, Yusak, aduh melayani Tuhan, aduh engkong capek nih habis khotbah nih, aduh khotbah di sana nggak dijemput lagi di depan gang, aduh hujan, engkong nggak dipayungin lagi, engkong harus jalan sendiri bawa payung, hati-hati, aduh orang-orang di sana tidak menyambut. Saudara, kalau itu yang saya dengar, saya nggak akan pernah bersukacita dalam iman, dan saya nggak pernah lihat engkong saya sukacita dalam iman, dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bagaimana sih caranya membawa orang di sekitar kita, keluarga kita maju dalam iman, bersukacita dalam iman, bermegah dalam Kristus? Kita harus nyebur, kita harus terlibat, kita pun harus mengalami kemajuan dalam iman, bersukacita dalam iman, bermegah dalam Kristus. Kita dimulai dari kita. Bagaimana anak kita bisa melihat bahwa doa itu besar kuasanya? Anak kita bisa melihat, oh ketika ada masalah pergumulan, mari bukan menjauh dari Tuhan, tapi tetap intim dengan Tuhan. Gimana? Lewat hidup kita. Mari saudara. Paulus, dia tidak hanya rindu membawa orang maju dalam iman, bersukacita dalam iman, bermegah dalam Kristus. Tapi Paulus pun mengalami kemajuan dalam iman. Dia pun bersukacita dalam iman. Dia pun bermegah dalam Kristus. Wah, Yusak, susah ngelakuin hal ini. Susah sak kalau fokus hidup harus seperti yang demikian. Maka dari itu ada poin yang kedua. Poin yang kedua hari ini adalah bagaimana dapat konsisten mempermuliakan Kristus. Paulus begitu konsisten mempermuliakan Kristus sampai dia bilang, supaya aku jangan mendapat malu. Saudara, apa yang membuat Paulus mendapat malu? Paulus akan merasa malu jika apa? Jika dia berhenti memuliakan Kristus. Ayat yang tadi di awal kita baca, Filipi 1 ayat 20. Jika dia menjadi lemah, jika dia menjadi undur, itu merupakan satu kerugian bagi dia. Menjadi perenungannya, bagaimana sih Paulus bisa konsisten? Ini kuncinya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Wow, ini kabar yang sangat sukacita. Ketika saya merenungkan bagian yang pertama, aduh Tuhan, saya masih sangat jauh. Mungkin saudara ketika dijelaskan bagian pertama tadi mungkin merasa, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Mungkin saudara ketika dijelaskan bagian pertama, saudara mulai teringat masa lalu. Aku dulu pernah memulai dengan komitmen ini, tapi 1 minggu, 2 minggu kemudian aku balik lagi ke kehidupan yang lama. Aku mau tinggalkan memuliakan Kristus begitu meletihkan.
Mungkin saudara merasa tidak mampu dan tidak sanggup menjalani hal itu. Saya mau katakan, memang kita tidak pernah mampu dan pernah sanggup. Nggak bisa. Paulus kenapa dia bisa konsisten? Ini kuncinya, saudara. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, termasuk dalam diri Paulus, akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Wow! Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-13. Ini kabar baik yang memerdekakan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan katakan apa? Kita baca 1, 2, 3. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Wow, puji Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan agama lain. Ketika kita sadar kita nggak mampu, Tuhan lakuin apa yang Tuhan mau. Dia tidak izinkan kita berjalan sendiri. Firman Tuhan katakan, Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu. Dia bekerja dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bekerja untuk apa? Bukan untuk menyingkirkan masalah, ya. Untuk apa? Untuk membuat hati saya rela, untuk membuat hati saudara rela. Dan sanggup, rela dan sanggup, rela dan sanggup, rela dan sanggup memuliakan Kristus. Rela dan sanggup merefleksikan Kristus. Rela dan sanggup membawa orang maju dalam iman. Rela dan sanggup membawa orang dan diri kita sendiri untuk bersuka cita dalam iman dan bermegah dalam Kristus. Saudara, Indonesia ini, orang-orang di timur khususnya sangat suka hal-hal yang spiritual, supranatural experience. Ya, di YouTube ya. Wah, banyak tuh yang bikin penampakan. Sampai di belakang rumah Bapak Pembina tuh pernah ada yang bikin video di sana. Bapak Pembina lagi berdoa, tiba-tiba ada orang-orang yang teriak-teriak. Wah, itu ada yang putih. Sama Bapak Pembina dikerjain, saudara. Bapak Pembina dari atas, woi, siapa kamu? Wah, ada suara. Sampai sekarang nggak tahu YouTube-nya apa. Kalau itu ditayangkan ada suara Bapak Pembina, siapa kamu? Punten, saya yang jaga di tempat ini. Kamu mau apa-apaan? Pergi sekarang. Ya, punten. Wah, baca-baca ayat apalah segala macam. Nggak tahu tuh YouTube channelnya apa. Kalau saudara pernah lihat, tolong dibagi ke saya ya. Itu ada suara Bapak Pembina di situ. Jam 2 subuh, saudara. Bukan sekali, bukan 2 kali. Supernatural experience begitu dicari. Saya mau katakan, saudara, saya dan saudara sesungguhnya pun sangat mudah mengalami supernatural experience. Dalam konteks apa? Hati kita yang keras, yang gak rela, dibuat jadi rela. Amin. Hati kita yang gak sanggup diubah sama Tuhan menjadi sanggup menyenangkan hati Allah. Hidup kita yang punya banyak kelemahan, yang kayaknya aku gak mampu memuliakan Kristus seperti versi Paulus, begitu sulit. Tapi kita tahu jawabannya, saudara. Sore ini Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat engkau rela, membuat engkau sanggup. Maka dari itu, setiap doa berkat, saudara, kalau saudara perhatikan, di sini doa berkatnya antik, unik. Saya selalu berdoa, berikan kepada kami hati yang rela dengan penuh sukacita dan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan buat hati kita rela, kita gak akan pernah mampu dan gak akan pernah sanggup. Seorang teolog bernama Timothy Keller menulis sebuah quote seperti ini. The Gospel, Injil, berita tentang kematian, penyiksaan, kematian, dan kebangkitan Yesus bukan sekedar ABC kekristenan, tapi A sampai Z dari kekristenan. Seringkali kita menempatkan Injil, Injil itu aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, setelah itu lupakan. Sekarang aku mau belajar bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Harus begini. Ini kita kesampingkan. Saudara,
Saya mau katakan, ketika kita lakukan itu, kita akan frustasi melakukan ini dan itu. Kita akan merasa nggak pernah sanggup dan selalu gagal melakukan ini dan itu. Tapi ketahuilah, tadi firman Tuhan katakan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jangan lupa bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kerelaan dan kesanggupan untuk kita melakukannya. Bahkan di sini dikatakan, Injil itu bukan bagian minimum dari kekristenan untuk kita masuk dalam kerajaan Tuhan. Tapi ini merupakan jalan. Proses Injil itu bekerja juga dalam proses kita berjalan sampai kepada akhirnya. Mari saudara, jangan kita berpikir, oh Injil aku udah terima Yesus, udah stop. No. Injil itu juga memampukan kita berjalan di dalam kebenaran. Tanpa Injil kita nggak sanggup. Beberapa kali saya sempat sampaikan saudara, gambaran tentang kita hidup bersama kita, bagaimana Injil menopang hidup kita. Berapa bulan lalu kaki saya retak, saya mau ke meja makan harus engklek. Aduh, sakitnya luar biasa. Mau ke meja makan udah kenyang duluan. Mau ke toilet yang adalah kebutuhan saya, bukan udah keluar duluan, udah malas duluan. Mau makan yang adalah kebutuhan, malas karena kaki sakit. Mau ke toilet yang adalah kebutuhan, malas karena kaki sakit. Berbeda ketika ada yang menopang hidup saya. Tongkat itu, saya ayun tongkat itu sehingga saya ke meja makan gak usah rasa sakit, bisa makan lebih enak. Saya ke toilet gak usah lagi rasa sakit, bisa melakukan yang di toilet dengan nyaman, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin kita hari ini mendengar muliakan Kristus, sak capek. Ayo baca firman, ayo doa. Rohanimu butuh firman dan doa. Yes, betul, rohanimu butuh firman dan doa. Tapi tanpa ditopang oleh anugerah, tanpa ditopang oleh Injil, tanpa ditopang oleh karya pengorbanan Yesus, kita akan berhenti juga baca firman Tuhan ketika kita merasa tidak dapat apa-apa. Saudara pernah mengalami hal itu? Saudara pernah frustasi dalam kondisi itu? Frustasi, aku udah mau komitmen berdoa cuma berapa lama, akhirnya aku tinggalin. Mau mulai lagi doa, malasnya setengah mati. Kenapa? Di sini menyadarkan bahwa kita tuh lemah. Kita lemah untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita aja kita nggak mampu sendiri. Kita perlu ditopang oleh Injil. Maka dari itu Tim Keller katakan apa? Bukan ABC, tapi A sampai Z. Oke? Inilah Injil. Paulus hidupnya bisa memuliakan Kristus dengan konsisten. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kehidupannya. Mari saudara, jika hari ini kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang tidak mampu konsisten, kita minta, biarlah kuasa Injil menjamah hidupku. Maka dari itu saya katakan, setiap hari kita harus mendengar Injil, merenungkan Injil, ya, dan menginjili diri kita sendiri. Ingatkan diri kita, self talk sama diri kita tentang apa? Tentang Injil. Dengan cepat kita akan bahas 3 hal. Tadi kita tahu bahwa Allah bekerja dalam diri Paulus sehingga dia bisa konsisten. Bentuk pekerjaan Allah, bentuk pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Paulus itu apa sih? Sehingga dia bisa konsisten. Yang pertama, yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Paulus sehingga Paulus bisa konsisten. Apa yang pertama? Seeing the unseen. Paulus melihat apa yang tidak terlihat. Bukan melihat setan, saudara, ya. Paulus dalam tuntunan Roh Kudus, Paulus dimampukan melihat apa yang dunia tidak lihat. Kita lihat Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata firman Allah dengan tidak takut. Wow! Di sini ada satu bagian yang saya bold,
saya garis bawah dan saya kasih miring. Kenapa? Kita perhatikan. Apa yang terjadi atasku, pemenjaraan yang terjadi atasku, itu justru telah menyebabkan dan seterusnya. Paulus katakan itu justru telah menyebabkan dan seterusnya. Kenapa? Karena Paulus mendengar orang-orang di luar penjara itu berkata mungkin, tuh karena Injil tuh dia di penjara. Mungkin orang-orang di sekitarnya melihat, wah dia di penjara maka penginjilan akan terhenti. Tapi Paulus katakan di dalam penjara dia tulis, justru nggak gitu. Di luar pemikiranmu salah. Aku melihat apa yang tidak engkau lihat. Aku melihat dalam tuntunan Roh Kudus aku di penjara, malah kemajuan Injil semakin pesat. Injil semakin tersebar. Lihat di bagian 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh apa? Seluruh istana dan semua orang lain. Ketika Paulus di penjara, orang berpikir bahwa Tuhan tidak bela. Di Paulus di penjara, orang berpikir kemajuan Injil akan terhambat. No! Justru karena Paulus di penjara, istana bisa dengar Injil. Raja-raja yang tidak pernah tersentuh oleh Injil, pemimpin-pemimpin yang tidak pernah tersentuh oleh Injil, pemimpin Roma bisa mendengar Injil. Karena Paulus, Tuhan izinkan masuk penjara. Bahkan di ayat 14 apa? Paulus di penjara, orang-orang bukan makin takut memberitakan Injil, saudara. Paulus melihat, menyadari, dan mendengar bahwa semakin banyak orang percaya yang beroleh keberanian, katakan keberanian, memperoleh kerelaan, katakan kerelaan, dimampukan, katakan dimampukan. Untuk apa? Berkata-kata tentang firman Allah. Ini supranatural experience. Kondisi Paulus begitu mengerikan. Dia di penjara, tapi itu tidak membuat dia jadi berhenti memuliakan Kristus. Kenapa? Karena masalah yang dia hadapi, di tengah masalah yang dia hadapi, dia bisa melihat. Roh Kudus kasih dia lihat, ini pekerjaan Allah. Bukan sekedar positive thinking. Kemarin cuma kita bahas tentang positive thinking. Tapi Paulus melihat bagaimana dengan pemenjaraannya, kemajuan Injil makin pesat. Banyak orang yang jadi mengebarkan Injil. Kita bayangkan sedikit perasaan Paulus yuk. Ketika Tuhan bukakan hal ini, apa yang ada di dalam hatinya? Sedih? Sukacita? Excited? Atau marah sama Tuhan? Kesedihan itu hilang. Dia malah bisa bersukacita di dalam penjara. Kenapa? Karena aku dalam penjara, di sana jadi denger Injil. Orang-orang katakan aku di penjara, orang-orang makin berani. Tadinya ada Paulus yang mengabarkan Injil, orang-orang nyumput-nyumput. Sekarang Paulus dalam penjara, orang-orang bilang gini, kalau bukan Paulus, siapa yang mengabarkan Injil? Mari kita mengabarkan Injil. Seperti beberapa minggu yang lalu, tidak ada pemain musik, tiba-tiba ada orang yang maju ambil gitar untuk latihan musik. Begitu juga Paulus. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang, tadinya Paulus menginjil, sekarang tidak ada. Siapa yang menginjil? Kita. Ayo maju. Akhirnya semuanya maju. Yang pertama, apa yang Roh Kudus kerjakan sehingga Paulus tetap konsisten. Paulus dikasih penglihatan. Dia lihat bagaimana kemajuan Injil terjadi. Mungkin hari ini kita ada di dalam masalah, di dalam pergumulan. Saudara, Roh Kudus mengerjakan di dalam kita sehingga kita bisa konsisten dengan apa? Dia menuntun kita melihat sesuatu yang sebelumnya kita tidak lihat. Dan itu membangkitkan semangat, pengharapan, antusias kita. Yang kedua, apa yang Paulus alami, yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidupnya sehingga dia bisa konsisten. Afirmasi tentang keselamatan, peneguhan kepastian keselamatan. Kita lihat Filipi 1 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Wow! Saudara, apa yang membuat dia bisa konsisten? Di dalam pemenjaraan, dia punya Roh Kudus teguhkan dia bahwa akhir dari semuanya ini adalah apa? Keselamatan. Jadi, kondisi hari ini tidak menggoncangkan dia karena dia tahu di akhir hidupnya ada keselamatan. Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua firman Tuhan berkata apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman oleh pengorbanan Yesus,
Kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, perhatikan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Wow. Saudara, Paulus punya pengharapan. Roh Kudus tuntun dia bukan tuntun keluar penjara, tapi Roh Kudus tuntun dia untuk dia ingat bahwa akhir dari semuanya ini adalah pengharapan, keselamatan. Timbullah semangatnya, timbullah antusiasnya. Saudara, bicara tentang pengharapan, bicara tentang Paulus percaya, punya pengharapan bahwa akhir dari semuanya adalah keselamatan. Itu nggak mungkin terjadi kalau kalau Roh Kudus nggak bekerja dalam hidupnya. Kita lihat sedikit nih, list penderitaan Paulus. List penderitaan Paulus ya, kita lihat. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Kita baca ayat ini ya. Saya bacakan deh, gini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. 1. Paulus sering di dalam penjara. Yang kedua, didera di luar batas. Yang ketiga, kerap kali dalam bahaya maut. Yang keempat, 5 kali aku disesah. Ya, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, tidak tidur, aku lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara lihat, semua yang ada di atas yang tadi kita hitung begini-begini, itu Paulus lewati dengan tujuan apa? Untuk memelihara semua jemaat. Itu Paulus rela lewati untuk apa? Untuk membawa jemaat maju dalam iman, untuk membawa jemaat bersuka cita dalam iman dan bermegah dalam Kristus, memuliakan Kristus. Kalau pengharapan akan keselamatan bukan dikerjakan oleh Allah, Paulus akan mundur. Ya. Tapi karena Allah bekerja di dalam hidupnya, membangkitkan pengharapan, mengingatkan dia bahwa akhir dari semuanya adalah keselamatan. Karam kepal tidak memudarkan karena Roh Kudus yang bekerja. Yang pertama kita belajar bentuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Paulus. Paulus melihat yang tidak terlihat. Paulus diteguhkan atas kepastian tentang keselamatan. Yang paling terakhir, Paulus bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Yang paling terakhir adalah komunitas. Filipi 1 ayat yang ke-19 tadi kita udah baca. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini adalah keselamatanku oleh siapa? Oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Oleh doamu ini doa siapa? Ayat yang ke-7 saya tulis di situ. Memang setelah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara, salah satu yang dikerjakan Roh Kudus untuk membuat Paulus konsisten adalah dengan membangkitkan orang-orang, komunitas yang menemani Paulus dalam perjalanan pelayanan. Tuhan membangkitkan pendoa, Tuhan membangkitkan partner pelayanan, Tuhan membangkitkan teman seperjalanan Paulus. Mereka yang mendoakan, dan tentunya ini membangkitkan semangat Paulus. Paulus sadar dia berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhan pun tetap membangkitkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendoakan, untuk mendukung, untuk turut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Saudara, saya percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan 3 hal ini akan Tuhan kerjakan. Jika saudara hari ini berpikir, aku mau berubah, aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan aku tahu hari ini itu semua terjadi karena Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidupmu dengan membangkitkan orang-orang di sekitarmu yang punya visi yang sama, yang punya kerinduan yang sama, yang punya pemahaman yang sama. Maka dari itu, kemarin Jumat kita mulai kembali Komsel.
Di dalamnya kita mau saling mengingatkan, di dalamnya kita mau saling meneguhkan, di dalamnya kita mau saling mendoakan. Ya, Paulus, Tuhan bangkitkan komunitas untuk mendukung dia. Ini yang Roh Kudus kerjakan. Ayat yang paling terakhir, Filipi 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Ada satu orang yang namanya Timotius. Ya, satu orang yang namanya Timotius. Di sini ada juga yang namanya Timotius. Tadi tertidur, tapi sekarang Timotius bangun. Karena sebentar lagi Timotius akan mengedarkan kantong kolektif. Ya, Roh Kudus bekerja bagi Paulus dengan membangkitkan satu orang yang bernama Timotius. Kita lihat Timotius itu seperti apa. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu, ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sefikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganku. Kita lihat, ternyata Timotius itu dibangkitkan oleh Tuhan buat Paulus. Timotius itu dikasih hati yang sepikir, dikasih kerinduan yang sama, dikasih semangat yang sama seperti Paulus untuk memperhatikan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, jika hari ini engkau sadar di sekitarmu ada orang-orang yang engkau lihat begitu gigih, ada orang-orang yang engkau lihat begitu bersemangat, ada orang-orang yang engkau lihat begitu punya hati yang mengasihi Tuhan, saya mau katakan, orang itu dibangkitkan oleh Tuhan untuk berjalan bersama Anda. Mari saudara, Timotius dibangkitkan untuk Paulus. 3 hal yang Roh Kudus kerjakan dalam diri Paulus sehingga dia bisa konsisten merefleksikan Kristus buat orang-orang di sekitarnya. Singkatannya SAK. Jadi di sini beberapa orang panggil SAK. Ingat ya. Begitu Anda di dalam kesulitan, mau nggak konsisten, ingat SAK. Ya. Yang pertama, seeing the unseen, melihat yang nggak terlihat. Yang kedua, affirmation. Yang ketiga, komunitas. Dan yang paling terakhir, saudara, kalau kita lihat tadi, bagaimana Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan Paulus. Di sini saya tulis, Yesus yang berkorban dan mengampuni. Yesus yang berkorban dan mengampuni dosa Paulus dan memberi kesempatan kepada Paulus adalah Yesus yang sama dengan yang berkorban, mengampuni dosa, dan memberi kesempatan kepada kita. Yuk kita sedikit ingat apa yang Paulus alami. Dia begitu jahat, dia begitu sadis. Tapi Tuhan Yesus datang, Yesus berkorban, Yesus mengampuni dosanya, dan memberi kesempatan kepada Paulus untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, Yesus yang sama juga berkorban dan mengampuni dosa kita. Yesus yang memberi kesempatan kepada Paulus untuk hidup baru memuliakan Kristus adalah Yesus yang memberi kesempatan buat saya dan saudara untuk memulai hidup yang baru untuk memuliakan Kristus. Jangan putus asa. Jika kita masih hidup, berarti Yesus yang berkorban mengampuni dosa masih punya kesempatan yang diberikan kepada saya dan saudara. Jangan putus asa. Mungkin sudah terlalu banyak orang yang dikecewakan di masa lalu. Tadi sebelum firman Tuhan saya ngobrol dengan seorang jemaat. Orang Kristen mengecewakan. Pernah dikecewakan oleh orang Kristen? Pernah dikecewakan oleh orang Kristen. Pertanyaan yang kedua yang saya tanya, kamu korban atau kamu pelaku? Wah, saya korban dong. Saya katakan sangat mungkin hidup kita ini adalah pelaku, sehingga orang kecewa sama yang namanya Kristus. Mungkin di masa lalu kita udah banyak orang yang kecewa sama Kristus. Tapi saya mau katakan, hari ini jika kita mendengar berita ini saudara, Tuhan masih punya kesempatan. Tuhan yang berkorban buat Paulus dan mengampuni dosa Paulus, yang memberi kesempatan kepada Paulus, adalah Tuhan yang sama, yang mengampuni dosa kita, yang memberi kesempatan kepada kita. Semangat.
bangkit bersama Yesus. Yang kedua, Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus, yang memampukan Paulus tetap konsisten dalam merefleksikan Kristus melalui kehidupannya, adalah roh yang sama dengan roh yang bekerja di dalam diri kita, yang akan memampukan kita untuk merefleksikan Kristus melalui hidup kita. Amin. Bukan cuma kita dikasih kesempatan, tapi roh yang sama yang memampukan Paulus konsisten, roh itu juga ada di dalam hidup saya dan saudara. Inilah berita Injil. Kita yang tidak mampu dibuat mampu. Saudara mau mengalami supernatural experience? Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus mau mengerjakan. Jika besok kita tadinya punya kebiasaan buruk dan tiba-tiba dengan kekuatan Roh Kudus rubah hidup kita, saudara mengalami supernatural experience. Ketika besok pada datang ke tempat kerja ada orang yang begitu mengesalkan dan menyebalkan, tapi saudara bisa tenang, saudara tidak keluarkan kata-kata kasar seperti di masa lalu. Saya mau katakan saudara mengalami supernatural experience. Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk merefleksikan Kristus, mempresentasikan Kristus buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh mendengar dan mengerti arti bentuk nyata dari hidup memuliakan Kristus lewat kehidupan Paulus. Membawa orang maju dalam iman, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus. Kami juga mau Tuhan memuliakan Kristus dalam bentuk itu. Tapi kami manusia lemah. Tapi kami tahu hari ini Tuhan, ada Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kami. Roh Kudus yang menjamah hati kami, membuat kami rela, membuat kami mampu konsisten. Kami percaya akan kuasa-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Yesus terjadi buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan, kami perlu anugerah-Mu yang menopang kami Tuhan. Yes, tanpa anugerah-Mu kami tidak sanggup Tuhan. Amin. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kita bangkit berdiri bersama. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar, dunia gak bisa lepaskan kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih renungkan pujian ini. Yesuslah yang memerdekakan kita. Dia adalah kebenaran, kebenaran yang menyelamatkan kita manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, tanpa memperhatikan kesalahan kami, Kau menyelamatkan kami, Kau memberikan
Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Anugerahnya bukan hanya mengampuni kita, tapi anugerahnya memampukan kita, saudara. Anugerahnya menopang kita di tengah kelemahan kita untuk konsisten. Biar ini menjadi doa kita. Mungkin saudara udah putus asa, saudara merasa, aduh, namaku sudah buruk. Ada kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara. Biarlah kita bersatu berdoa dalam perjamuan kudus sore ini untuk Tuhan, topang aku dengan anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga aku konsisten memuliakan-Mu seperti Paulus konsisten memuliakan Tuhan. Kami mau konsisten maju dalam pengenalan akan Engkau. Kami mau konsisten bersuka cita dalam iman sekalipun banyak harga yang harus kami bayar. Kami mau bermegah dalam Kristus. Untuk itu kami perlu anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih saudara yang di rumah boleh mempersiapkan perjamuan. Dan yang di tempat ini silakan duduk. Saya persilakan kepada petugas untuk mengedarkan perjamuan. Saya undang Abel, Excel, Kimi, Timi untuk maju ke muka untuk kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk Timi dan juga Excel. Tuhan, topang anak muda ini dengan anugerah-Mu. Pegang masa depannya sehingga Timi dan juga Excel boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Kristus. Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan dan kerelaan yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melimpah dalam kehidupan Excel dan juga Timothy. Jadi berkat di rumah tangga, di sekolah, dimanapun berada. Menjalankan hidup yang merefleksikan Kristus buat orang-orang di sekitarnya. Dalam nama Yesus, pegang masa depan anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Isabel dan juga untuk Kimi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus menguasai hidup kedua anak muda ini Tuhan. Sejak usia muda mereka boleh mengerti bahwa mereka merefleksikan Kristus buat lingkungannya. Roh Kudus mampukan mereka untuk konsisten menjalani panggilan-Mu, memuliakan Engkau lewat hidup mereka. Di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun berada, Kristus nampak lewat hidup Kimi dan juga kehidupan Abel. Sekolah mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan berkati. Pegang masa depan kedua anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak Genesis, buat anak Gevariel, buat anak Onel, Lionel dan juga Joy. Buat anak-anak yang mungkin hari ini bergabung, orang tua yang bergabung yang punya anak, kami berdoa dalam nama Yesus. Sejak usia dini buat anak Dante, sejak usia dini dalam nama Yesus, punya hati yang takut akan Tuhan, punya mengasihi Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membuat mereka mengerti panggilan untuk memuliakan Kristus, dan Roh Kudus memampukan mereka. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan ini merupakan lambang dari darah Kristus yang tercurah menghapus dosa kita? Kita percaya akan hal itu dan kita minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat persekutuan kita melalui perjamuan kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus yang sempurna. Setiap kami baca firman, kami menangkap Injil. Setiap kami mendengar firman, kami menangkap berita Injil yang memerdekakan kami, yang memampukan kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sucikan, kuduskan tangan kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memberi bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang menghapuskan dosa kami, yang merubahkan hati nurani kami sehingga kami menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan di rumah. Kita semakin lagi giat untuk menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan dilakukan dengan dua cara, secara online dan juga yang ada yang di onsite. Sebelum itu kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Sebentar kami ingin memberi Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan kerelaan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Kami percaya ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Yang di tempat ini saya akan bacakan beberapa pengumuman. Persembahan secara online atau perpuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA di 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Lalu juga ada pengumuman untuk ibadah Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore, diadakan secara hybrid, secara online dan secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk datang bersama-sama ibadah di tempat ini, boleh langsung datang ke Komplek Permata Indah J18. Kita mau sama-sama ibadah di tempat ini. Lalu yang mengikuti secara online boleh mengikuti link Zoom yang ada sekarang Bapak Ibu ikuti. Lalu untuk worship night setiap hari Rabu juga Bapak Ibu bisa ikuti secara onsite dan juga secara online di link yang sama yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Tapi saya terlebih rindu kita boleh bersama-sama untuk melakukannya di tempat ini. Boleh langsung datang juga ke Komplek Permata Indah J18. Lalu setiap hari Sabtu ada JCC Kids yang diadakan pukul 3 sore. Sebulan sekali diadakan secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu, boleh mengikuti ibadah JCC Kids ini bersama-sama. Sebulan sekali akan diadakan secara onsite di J27. Boleh datang atau menghubungi Bapak Gembala. Namun kalau misalnya dilakukan secara online bisa mengikuti link Zoom yang sama hari ini. Lalu untuk YouTube channel untuk ibadah yang Bapak Ibu ingin dengarkan kembali boleh dibuka di YouTube-nya di channel Jerusalem Community Church. Lalu kita punya Instagram untuk update tentang ibadah di JCC di JCCBDG, di follow sekarang juga untuk mengetahui update selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, ada beberapa kegiatan yang tadi sudah diumumkan. Saya mengundang saudara untuk kita boleh terlibat. Kita sama-sama mau maju dalam iman, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah dalam doa. Oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman, kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus, kami boleh beri persembahan. Biar semua yang kami lakukan pada sore hari ini memuliakan dan menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersahati untuk Indonesia. Dalam nama Yesus, pemulihan, damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Hadirat Tuhan menguasai, mengendalikan setiap sektor di tengah bangsa dan negara kami. Menyerahkan setiap kepemimpinan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kami berdoa untuk setiap agenda-agenda yang ada di depan, ke agenda kenegaraan. Tuhan campur tangan semuanya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong Indonesia supaya agenda-agenda itu boleh berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat komunitas kami, Jerusalem Community Church. Tuhan tolong komunitas kami melalui setiap program yang diadakan.
bahwa kami semua yang ada di dalamnya Tuhan, untuk semakin mengenal dan mengalami Tuhan dengan benar setiap hari, semakin antusias Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk bersaksi. Dan biarlah kekuatan, kemampuan, kerelaan dari Tuhan menyertai ada di dalam hidup kami untuk kami menjadi pelaku firman, kami jadi teladan, punya integritas. Kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan, pakai kami untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sore hari ini kami saati berdoa Tuhan, khususnya untuk keluarga Denny yang ada di Jakarta. Denny Fanny bersama dengan Onel, Lionel dan juga Joy, yang kesehatan mereka sedang terganggu. Kami bersaati berdoa di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan menyertai mereka melewati masa-masa ini. Ada sukacita yang daripada Tuhan. Ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan tepat pada waktunya. Bahwa keluarga ini semakin mengalami bersukacita dalam iman dan bermegah dalam Kristus. Terima kasih. Kita mau angkat tangan kita mau tadahkan tangan untuk terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela dan dimampukan menjadi pelaku firman, ada saat ini sampai selama-lamanya, memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, komunikasi dalam rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, memberkati pekerjaan, memberkati sekolah studi, memberkati keuangan, kesehatan, relasi kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk melakukannya dengan mengandalkan Tuhan topangan anugerah-Mu, memampukan kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.